especially kalau misalnya nih ya, lu pindah ke new company terus ditanyain. Yes. Pasti ditanyain kan, kenapa you move baru 3 bulan? And then you said, karena gak cocok culture-nya with me. Ya kan, I don't see the value atau apa. All these things that you said about the company itu jelek. Itu malah backfiring on your character loh. Bukan on the company. Yeah. Karena personally kalau gue jadi HRD ya gue gak bakal hiring. Kenapa? If kalau lu stay sama gue 3 bulan and lu pindah ke another company lu HRD lagi. Yeah. You will do the same. Lu bakal jelek-jelekin perusahaan gue. Halo friend, balik lagi sama gue Bas Boy di MLD Podcast, another episode of this podcast. Dan gue pengen bilang thank you dulu yang pastinya buat lo semua yang udah nonton episode kemarin bareng Oza, di mana ngebahas soal salah persepsi tentang healing dan lain-lain yang pecah banget, dan respon lo juga semua positif banget. Thank you banget udah ngikutin selalu episode-episode MLD Podcast. Dan hari ini gue kedatangan nih tamu gue spesial, ada 2 orang. Ada Jonathan N. Halo. Seorang content creator yang bergerak di seputar self improvement lah ya bisa gue bilang ya. Dari hustle culture, work mentality dan lain-lain. Dan juga ada Stefanio, seorang entrepreneur. Halo. Capital Venture, gokil. Yoi. Ex-partner Venture Capital. Oke. Nah hari ini kita bakal banyak ngebahas soal hustle, work mentality, work ethics. Terutama di seputar generasi Z nih, generasi mati lampu, Gen Z. Yoi, Gen Z, mati lampu pak. Itu gak ada di skrip tuh? Gak ada. Itu tadi bunga-bunga gue sendiri. Anyway, sebelum kita mulai, gue pasti gak akan bosan-bosan ngingetin buat lo semua untuk jangan lupa ambil jatah booster lo, biar kita semua makin aman, COVID rate-nya makin turun, jadi kita bisa balik ke aktivitas-aktivitas publik, dan pastinya MLD Podcast jadinya juga bisa bikin acara-acara seru offline lainnya nih, gak cuma podcast. Dan lu semua bisa hadir dan kita bisa seruan bareng-bareng. Dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram di @MLDspot dan subscribe channel YouTube kita MLD Spot TV, dan juga di Spotify kita ada di MLD Podcast. Anyway, langsung nih kita masuk nih ke pertanyaan pertama nih ya. Nah, jadi di pertama itu kemarin kita itu udah ada submit question nih ke follower di MLD Spot di Instagram kita tentang lo tuh kalau kerja tim kutu loncat, pindah-pindah mulu, atau yang stay di satu tempat. Right. Nah, kita nanya ke followers nih kemarin. Sebelum kita bahas followers, kalau lo berdua jawab secara singkat, lo tuh tim yang mana nih? Kalau gue sendiri, gue males pindah-pindah ya. Oke. Karena kan ketika lo pindah, lo tuh harus adaptasi lagi. Benar. Adaptasi sama teman-teman lainnya gitu kan. Teman-teman kerja, terus sama atasannya, sama culture kantornya gitu ya. Bayangin lo pindah 3 bulan adaptasi, terus lo pindah lagi gitu. 3 bulan ya adaptasi lagi. Ya capek banget gitu kan. Gimana caranya lo bisa perform di karir kalau kerjaan lo cuma adaptasi doang. Betul gitu. Jadi makanya gue mungkin di gue sendiri, ya gue pernah 2 tahun di satu company, pernah juga ada yang 4 tahun gitu ya. Jadi dan gue bisa bilang ketika waktu gue lebih lama, kerjaan gue bisa lebih perform. Karena gue udah tahu orang-orangnya seperti apa. Kerjasama jadi lebih gampang. Itu sih kalau. Lo lebih fokus di performance jadinya. Betul. Ya. Kalau lo gimana Step? Kalau gue gak pernah stay lebih dari 2,5 tahun. Oke. In my career. Tetapi sekarang gue look back, gue lumayan regret. Oke. Gue lumayan regret karena I agree with you. Kalau misalnya lu actually bisa lebih dari 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Then you really get too deep with the culture, with the people. Lu lebih kenal dan skills lu juga pasti jauh lebih diasah daripada cuma 2-3 tahun. Tetapi aside from that gitu, positifnya kenapa gue pikiran 2,5 tahun, 2 tahun dulu back then. Gue mikirnya kayak kalau misalnya gue ke perusahaan lain I can know more people ya kan. Terus habis itu gue bisa belajar different types of things. Which happens bagus juga gitu loh. For me it works well as well. Tetapi on one hand it should have been maybe 5 years lah. 2 tahun menurut gue agak terlalu short. You wish you were staying longer lah ya berarti ya. Nah ini kalau pendapat dari audiens kita kemarin nih, submission pendapat mereka tuh ada kayak dari @Gilgit bilang, kalau freelance termasuk kutu loncat gak? Menurut lu freelance termasuk kutu loncat gak? Tergantung, beda cerita sih kan. Kalau freelance ini mungkin kan you try to build your business ya, jadi self-employed ya. Jadi bahkan orang kan kadang mikir freelance itu, ya udah gue kerja di rumah. It's more than that. Setuju. Lo bahkan harus nyari klien sendiri. Jadi sebenarnya lo ngerjain semua sendiri. Misalnya gue kerja as a designer nih. Oke, gue ngerjain desain. Tapi di satu sisi gue juga harus jadi sales. Gue ngejual desain-desain gue ke orang lain. Jadi AE. Jadi AE juga. Cari-cari klien gitu kan. Gue harus jadi marketing juga. Gimana caranya gue bisa mikirin desain-desain gue ini ada yang ngelihat juga. Benar. Nah itu kan sebenarnya
ribet ya. Ribet banget. Harus jadi mungkin, project manager juga lagi to make sure everything delivered on time. Benar. Exactly. Dan mungkin konteksnya kalau freelance ya you stay true in your area lo. Ya tadi desainer ya lo kerjain semua, jangan kayak aduh gue baru freelance 6 bulan aduh ganti lagi, benar. Ganti lagi atau yang lain lagi. Berarti bisa gue bilang sebenarnya freelance itu bukan kutu loncat dong. Karena dia on one career path kan. Betul. Yang kutu loncat tuh kliennya mungkin. Oh iya, karena biasa kalau freelance kan transactional basis juga kan. Kayak tolong desainin logo, tolong desainin website atau apa. Benar. As long as you stick to misalnya design gitu, then it's okay. Jangan tiba-tiba lu satu bulan lagi demen design, next month tiba-tiba programming gitu kan. Betul. Agak sayang waktunya juga gitu kan. Bangun motor tiba-tiba. Bener, ganti-ganti field lah berarti ya. Kutu loncat ya. Terus itu ada dari Vicky Fadilah. Tergantung situasi dan kondisi nih kalau dia katanya. Gue tuh bingung tuh gimana tergantung situasi dan kondisi maksudnya. Dalam pertanyaan lu tuh kutu loncat. Kutu loncat ini kan mungkin kan kalau ini juga ada anggapan nih bahwa Gen Z sekarang kan kayak dari 1 tahun udah pindah-pindah kantor gitu. Bahkan less than a year. Itu 3 bulan, 6 bulan udah pindah kantor juga. Nah sebenarnya yang perlu di highlight itu kenapa pindahnya. Itu kan. Apakah di satu sisi bisa jadi kantornya ternyata gak nyaman nih. Jadi dia pindah. Gitu kan. Nah berarti mungkin ya di sini kalau lo nyari kerja ya riset dulu. Jangan asal kirim-kirim aja. Benar. Kan takut lo udah masuk coba adaptasi ternyata gak cocok. Lo pindah lagi adaptasi lagi. Hidup lo adaptasi aja terus gitu kan. Dengan riset dulu kan berarti bisa memperkecil probabilitas. Betul. Jadi kan ada ungkapan juga Gen Z ini mungkin dia pindah-pindah buat nyari duit doang nih gitu kan. Bisa jadi tapi belum tentu juga. Gitu. Makanya mungkin sikon itu yang masuk. Iya. Terus nih tapi ada juga dari @karis.ca. Udah stay 4 tahun di kantor karena benefit oke. Dan menurut gue ini jarang nih 4 tahun loh. Betul. Di angkatan gue 97 ke bawah. 4 tahun tuh lama sih menurut gue buat angkatan gue ke bawah ya. Biasanya tuh yang stay lebih dari 4 tahun 5 tahun tuh building their own business. Building their own stage name. Pokoknya yang their own ya biasanya yang lebih tahan 3 tahun bahkan sampai 10 tahun gitu. Tapi kalau kerja di satu perusahaan jarang nih. Salah satu rare case. Terus terakhir tuh dari @pwprio. Yang penting WFH. Biar traveling jadi occupation. Kerja jadi passion. WK. Gimana menurut lo? Iya. Yang tadi sebelumnya ya. Itu menurut gue sih kalau misalnya lu lihat kayak companies kayak gue pernah di Sinarmas, gue pernah di Jarum, gue pernah di Java ya kan. Semuanya tuh yang di atas gue, let's say yang boomers, di atas kita berarti boomers ya. Mereka tuh hampir 20-30 tahun loh in the company loh. Iya benar bisa. And they're so loyal up to the point sampai ownernya so trusting. Mereka benar-benar sampai dikasih shares of the company. So menurut gue tuh itu justru if you wanna build your career in the corporate path. That's the way to go. Bukan lu build 3 bulan. Karena at the end of the day Jakarta tuh, kalau Jakarta ya. Jakarta itu sempit banget. It is. Very very small. Ya kan. Kalau misalnya lu lompat 3 bulan ke company A ke company B. Si HRD company B itu bisa telepon loh. Benar. Ke company A ini kenapa ini what happened. Yes. Kalau misalnya lu setiap 3 bulan pindah-pindah begitu. What does that say about you? It's not about the company anymore. It's all about you. Benar. Gak ada yang mau hire you lagi. Gue setuju. Ditambah lagi di Twitter udah ada account-account kayak @HRD bacot. Betul. Iya account-account gosip para HRD tuh isinya tuh. Iya. Gokil. Jadi ya beneran akhirnya terbangun juga sebuah environment gosip dari lingkungan kerja gitu maksud gue. Dan dengan lo pindah-pindah juga bisa jadi dampak yang buruk juga buat lo sendiri gitu ya. Banget, especially kalau misalnya nih ya, lo pindah ke new company terus ditanyain. Pasti ditanyain kan, kenapa you move baru 3 bulan? And then you said, karena gak cocok culture-nya with me. Ya kan, I don't see the value atau apa. All these things that you said about the company itu jelek. Itu malah backfiring on your character loh. Bukan on the company. Karena personally kalau gue jadi HRD ya gue gak bakal hiring. Kenapa? If kalau lu stay sama gue 3 bulan and lu pindah ke another company lu HRD lagi. You will do the same. Lu bakal jelek-jelekin perusahaan gue. Dan when it becomes a pattern, it's you gitu loh. Dan nambahin juga konteks HRD ya. Jadi HRD itu kan mereka punya KPI ya. Jadi
turnover rate harus rendah. Turnover rate itu apa? Jadi orang yang keluar itu kalau bisa sesedikit mungkin. Kenapa? Karena proses interview itu udah makan waktu. Benar. Ibarat gue HRD nih, gue nyari talent, browsing, atau gue posting di di lowongan di online gitu ya. Itu juga kan gue bayar gitu. Benar. Terus interviewnya lagi. Benar. Tuh 1 jam. Bayangin interview 10 orang. Operasional 10 jam udah 1 hari tuh gue buat interview doang gitu. Benar. Yang bisa dikerjain buat hal lain. Ya. Nah kalau gue interview akhirnya gue terima 1 orang, 1 tahun kemudian nih orang cabut gitu kan. Kan berarti gue harus ngerjain lagi. Gue harus hal yang serupa kayak betul, tadi. dari sisi company juga ini costnya gede. Benar. Apalagi itu masih mending baru spending on that. Yang menurut gue paling costly tuh pas udah selesai, pas udah masuk. Ya. Karena Training lagi. lu udah training 1, ya kan. Terus kalau misalnya lu tuh nggak produktif in the company dan lu malah jadi toxic di situ. Imbasnya tuh udah so hard to replace. Betul. Karena company kalau misalnya lu ngomongin ada 9 orang positif, 1 orang negatif, itu tuh kayak berjamur gitu loh. Dan itu imbasnya 3 bulan aja tuh udah bahaya. Benar-benar bisa bahkan merusakin 9 orang ini gitu. Iya. Dan jadi HRD juga akan ngeliat CV lo. Gitu kan. Seberapa sering lo pindah. Ini ngeganggu gue gak gitu kan. Benar. Apakah gue jadi harus nge-effort gitu. Cari lagi 6 bulan lagi hanya karena lo pindah tiap 6 bulan gitu kan. Itu juga masuk pertimbangan. Right. Nah selanjutnya ini gue pengen minta pendapat lo in general ya. Tentang work ethics dan persepsinya Gen Z terhadap dunia kerjaan nih. Menurut lo kalau lo, what do you have in mind when the question comes kayak Gen Z dan kerja dan pekerjaan gitu dan career, what comes to your mind? Lu boleh deh. Ya tim gue juga sekarang mostly Gen Z lah. Yes. Dan yang gue lihat mereka itu pengen punya impact, which is good. Ada motivasinya. Gue pengen berimpact nih, gue pengen bantu nih. Nah tapi kadang ini agak short sighted, jangka pendek banget ngelihatnya. Aduh, gue udah 3 bulan di sini. Gue belum bikin apa-apa gitu kan. Gitu kan. Ya padahal ya sabar gitu kan. Justru tadi gue bilang 3 bulan tuh lo masih adaptasi sebenarnya. Masih probation itu. Kalau berkarir misalnya kita ngelihat karir usia 25 mulai kerja. Pensiun tuh usia 55 loh. Jadi 30 tahun berkarir. 3 bulan itu kan pendek banget. Nothing nih segini. Itu loh. Jadi kadang ngelihatnya itu terlalu pendek jangka waktunya. Kalau dilihat lebih panjang ya lo adaptasi. Nah terus di satu sisi ya coba pikirin target 1 tahun lah. Atau 6 bulan lah. Gitu kan. Bisa 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Tapi 3 bulan juga menurut gue terlalu sempit. Nah ini yang perlu di manage ekspektasinya nih. Kadang pengen semuanya serba instan, serba cepat. Gitu kan. Dimana itu saya dalam hal karir. Membangun skill gitu. Itu kan katanya lo jadi expert itu di ketika lo udah ngerjain sesuatu hal 10.000 jam. Jam terbangnya 10.000. Nah 10.000 itu kalau lo kerjain 8 jam sehari itu bisa 3-5 tahun lah. Benar. Itu. Jadi ada bagian itu yang harus dipertimbangkan juga. Minimum lagi itu. Belum itu harus fokus lo 10,000 hoursnya benar-benar fokus. Like practice kayak misalnya violin you play the violin gitu kan. Betul. Dan ini kan kayak konteks misalnya ada tuh pemain biola gitu ya. Jago tadi. Tapi kita cuma ngeliat dia jago. Kita gak lihat mungkin dia dari remaja. Dari kecil ya udah disuruh latihan gitu kan. Lo latihan berapa tahun gitu. Sampai akhirnya jadi jago. Benar. Bagian itu yang harus kita pikirin. Benar. How about you? Gue mau share story boleh nih ya? Boleh dong, boleh banget. Ini yang gue suka nih. Ini yang pertama kali gue baru, gue baru mulai jadi content creator. Tapi kan emang gue gak full time content creator, I just do it for fun kan. And then udah mulai sampai 30.000 nih di TikTok. 30.000 tiba-tiba ada nih orang di DM gue di social media. Di TikTok? Di Instagram, karena TikTok kan gak bisa kan, harus follow each other gitu kan. Terus di Instagram dia bilang, Cistef, I'm a huge fan, ya kan. I love your content, I want to learn more. Terus habis itu dia bilang, you don't need to pay me katanya. Lu gak usah bayar, gue belajar aja dari you. And I think you are the best mentor that I can possibly have. Terus gue kayak, gue juga gak enak dong, it's a stranger ya kan. Jadi gue kayak, mau atau enggak nih. Gue mikirnya, okay, I should give someone a chance. Kalau misalnya emang dia serius ya kan. And you know, who knows kedepannya dia bakal paid forward. Jadi gue bilang, okay ya udah kirimin aja CV-nya, let me take a look at it. The CV wasn't that great. Tapi gue kayak ya udah at least gue ngeliat lu ada inisiatif untuk reach out ke gue. Itu for me is a plus, ya kan? And someone before him, gue pernah doing that to my mentor, my life mentor itu yang partnernya Mongsil, ya kan? Jadi gue went up to him and be like, hey, you know, I really love what you're doing.
teach me some things. You don't have to pay me, I'll go, ya kan? And dia gue belajar banyak banget from him. Right. And someone doing this to me, gue bilang, someone give me a chance, I should do the same. Yes. Jadi udah nih, dia kirimin CV, gue bilang ya, boleh datang ke kantor, gini, what do you want to do? How can I help you? You maunya di sebelah mana? Ini masih DM, masih Instagram, ya kan? Terus dia bilang, maunya di daerah sosial medianya karena you do content creating, bla bla bla. I bilang, ya udah sekalian aja, you can just intern for us gitu. At that time juga I was just by myself kan, like I don't have no team dan segala macam. I bilang, you can just help me. Dia bilang, kantornya di mana? I bilang, kita ada di Jakarta Selatan di SCBD. Terus you know what he said? Nggak jadi deh, it's too far. Damn. And I'm like, what? Yeah. Ini how can geographically kayak dulu gue tuh kayak dari gue kerja aja tuh it never even come across my mind areanya di mana itu gue nggak pernah gitu loh. Jadi gue kalau misalnya mau mulai kerja aja gue langsung kayak gue mau kerja company-nya itu apaan? Ya kan, company-nya legit or not? Terus kalau misalnya will the boss be okay or not? Ya kan, and culture-nya itu bagus atau enggak? Kalau misalnya mau sampai gue ke BSD pun juga I don't care. Iya gak sih? Jadi gue agak shock aja sih to see that and I'm just like Ini sih menurut gue juga nambahin kali ya. Kayak generasi gue yang terjadi sama teman-teman gue tuh adalah kayak opportunity cost-nya tuh kurang ada gitu loh. Kayak lo pengen kerja di tempat yang bagus, jarak jauh, ya itu that's the cost you have to pay. Of course. Iya kan? Ya kalau lo males kerjanya jauh, ya company-nya gak bagus-bagus amat. That's the cost you have to pay juga. Jangan lo pengen kerjanya deket, company-nya bagus banget. Betul. Gitu loh. Maksud gue mereka tuh gak mau ada ngorbanin satu. Iya, lo harus ada korbanin. Beberapa yang harus lo korbanin. Dan ini yang terkadang agak jadi susah di ngototin sama generasi gue terutama ke bawah. Gue gak mau ngalah gitu. Gak ada mau ngalahnya itu loh. Pengennya deket, bagus, gaji gede. Semuanya mau enaknya doang nih. Kayak sama aja lu mau belajar banyak in a company pun. Ya kan. Lu juga harus rela terima gaji lo. That's when you really learn. Betul. Right. Karena ya secara skill lo masih sedikit gitu ya. Yes. Jadi ya nanti seiring waktu kan nambah juga. Dan mungkin ini juga gara-gara teknologi sih. Teknologi di mana kan sekarang semuanya kita banyak pilihan. Gitu kan. Gue gak bisa ini, yaudah gue bisa cari tempat lain gitu. Bahkan kayak lo ke marketplace mau belanja apa, seller banyak banget. Benar. Sini harganya lebih mahal, ini lebih dekat, lebih murah apa. Jadi pilihannya banyak. Nah mungkin kan kalau dibandingin generasi sebelum kita ya, boomers ya. Boomers itu they can be loyal 20-30 tahun karena zaman dulu juga satu pekerjaan sedikit, nyari kerjanya susah. Jadi ya udahlah, better for me to stick in a company gitu ya. Dan be loyal dan juga ya udah fokus aja di situ. Right. Dan kalau sekarang teknologi bikin startup makin banyak misalnya. Benar. Jadi opsinya juga jauh lebih banyak. Terus kita juga jadi bisa kerja freelance. Nah di satu sisi itu kayak this is option. Jadi kayak malah jadi negatifnya adalah menurut gue jadi tidak mau berjuang. Gitu kan. Padahal ya kalau memang itu bagus, strive for it. Perjuangkan itu kan. Justru sekarang ya udahlah gue cari opsi lain aja yang jauh lebih gampang gitu. Jadi mungkin di bagian itunya. Iya sih, bener sih. Dan di sini tuh juga salah satu poin yang pengen gue tanya pendapatnya ke lu adalah ada yang mengatakan bahwasannya Gen Z itu lebih kritis ke atasan atau ke perusahaan. Menurut lu gimana? Benerkah kritis atau cuman sekedar dia nyinyir aja karena dia lembek? Menurut lu gimana? Kayak tahu ya. Iya, toel gitu. Gimana Step? Gimana menurut lu Step? Bukan di Gen Z aja sih, karena there's good bosses and bad bosses juga kan. Gak ada yang sempurna juga. I mean each bosses juga striving to be the best juga kan. And hopefully ya. I mean there are some yang emang just don't care. But gue lumayan blessed, kayak gue kerja all the bosses are like striving to be the optimal self gitu loh. Dan gue merasa kebanyakan tuh itu juga ngefek ke elunya juga. Bukan cuman kalau misalnya elunya tuh ada jatuhnya investable in terms of their time, ya kan? They will do the same gitu loh. Tapi kalau elunya aja disuruh ngapain, elunya udah, too much work, gue nggak mau, gue ini komplain apa segala macam. The boss juga males dong. Setuju. Ngapain gitu loh? Ngapain gue invest my time in building your skill? Kalau lu nya aja gak mau gitu. You don't even want to build your own skill. Lu nya cepet give up, cepet komplain, apa segala macam. Dan salah siapa, right? I see juga tergantung environment sih. Tadi ya, ada culture yang
ya udah ini satu arah dari atas ke bawah lakukan kayak gini pokoknya. Ada culture juga di mana environmentnya itu kondusif buat lo diskusi, bahkan diskusi sama atasan. Nah mungkin gue juga gue kerja di creative industry ya, sudah 10 tahun. Nah di sini ya kita open, jadi kayak lebih chill lah. Secara penampilan, secara pembawaan, obrolan juga. Jadi bos kita tuh bos yang paling gede pun reachable. Ya, bisa diajak ngobrol gitu kan. Benar, bisa diajak ngobrol. Dan ini kan bikin suasana jadi enak banget. Right. Itu karena in a way meskipun atasan bawahan tapi kamu bisa treat each other itu sebagai teman. Benar. Gitu. Dalam konteks yang berbeda-beda. Gitu. Dan mungkin ya kritisnya pun ya masukan-masukan apapun ya bisa disampaikan dengan baik juga. Dan di satu sisi kayak Steph bilang tadi, bosnya juga mau ngelihat gitu. Bosnya juga mau spend time buat ya udah gue dengerin lu, gue bantu lu, gue ikut ngembangin lu. Gitu. Nah jadi yang lebih penting dilihat itu sebenarnya si secara environment ini kondusif apa enggak sih buat kita kritis gitu. Iya dan I think juga kayak harus ngeliat diri sendiri juga kan. Kayak are you worth the investment of your boss punya time or not? Yes. Karena dia spend 2 jam sama lu, dia bisa ngapain something else yang lebih produktif for himself. Betul. Benar. Itu yang menurut gue tuh harus ada rasa bersyukur juga. Dan lu tuh even kalau misalnya bos lu itu bad, ya kan. Key takeaway-nya apa? Lu bisa belajar how to manage stakeholder juga. That's a really good skill for business menurut gue ya. Especially kalau lu mau build your own business, lu mau financial freedom, you need to be able to manage your stakeholders. Sometimes juga in life lu gak bisa dapet what you want. That's just life. Ya benar. Deal with it. Right. Mau ngapain, right? You just have to stick through it. Iya. Benar. Dan tadi kan kita jadi ngebahas environment. Sebelumnya kita tadi banyak ngebahas ethics-nya, kita bahas environment. Lo aware gak kalau Gen Z itu punya kecenderungan untuk environment kerjanya tuh ada kayak tipikalnya ya. Kayak rata-rata tuh maunya startup. Terus kayak e-commerce biasanya. Terus banyak yang strive ke creative industry. Terus biasa modelannya kayak pengennya kantornya tuh gak kaku dalam artian yang kayak bagi mereka tuh kantor tuh kayak Google gitu, ada mainannya, kebayang gak lo? Iya. Dapat makan siang gratis. Nah iya gitu, udah banyak perks di kantornya gitu yang berupa perks yang align sama beliefsnya mereka ya, bukan karena kan hitungannya lu dapat asuransi itu kan perks ya. Salah satu perks ngantor gitu maksud gue. How do you respond to that? Menurut gue ini geniusnya Google ya. Right. You know why they do all those things? Kenapa tuh? It's because they want the employees to stay longer so they can work in the office longer. Ya benar sih, kalau lo kasarnya lo makan siang di kantor kan ya lo bisa langsung balik ke meja. Kerja lagi. Dan mereka tuh found out by research karena kalau misalnya lu collaborative environment, that's when good ideas are born. Ya kan, jadi dia bikin relaxing as possible, supaya lu pulangnya juga tinggal ngapain, lu makan pagi ada disiapin di situ. So lu bisa datang pagi di situ. Siang udah dikasih makan di situ, lu nggak usah keluar kantor. Jadi lu bisa meeting sambil makan siang. Benar. Ya kan? Malam lu makan di situ juga udah disiapin. Jadi lu ngapain pulang cuma tidur balik lagi. Benar. Mending bahkan sekalian ya. Bahkan kayak biasa di kantor Google kan ada nap area. Misalnya lo malam ada kerja lagi, sore waktu nanggung ya udah lo tidur aja di kantor. Nginep aja di kantor supaya apa? Productivity-nya naik tuh. Pinternya di situ kan. Iya, benar. Iya. Tapi setuju sih. In a way ini mungkin kayak apa ya? Ya gue juga melihat bahwa teknologi juga membuat kita jauh lebih membuat situasi kerja ini juga berevolusi. Itu kan yang tadi kerja harus di kantor, sekarang kerja ternyata bisa remote. Dan jadinya gara-gara remote juga WFH, bisa kerja sambil traveling gitu. Bisa kerja sambil mana. Jadi ini mengubah kondisi environment kita bekerja. Gitu kan. Dan kalau dibilang tadi dengan benefit-benefit yang ada, ya otomatis si perusahaan juga mencoba lebih appealing gitu ya. Nah kan kenapa startup atau e-commerce gitu kan. Kenapa orang pengen banyak kerja di sana ya? Karena keren. Di satu sisi ya kayak kata Steph tadi juga, si startup ini ya mereka mencoba membungkus kantornya sangat menarik. Jadi orang ke situ cuma ya tadi dapat benefit. Gue bisa main biliar di kantor misalnya, gue bisa apa gitu. Yang bisa dibilang ada experience baru. Kan I think Gen Z now is all about experience. Experience gimana caranya gue kerja tapi gak berasa kerja. Gitu kan. Gimana caranya gue kerja tapi bisa sambil main, tapi bisa sambil kerja. Gitu. Nah, sehingga itu menjadi daya tarik dan mungkin
ya itu ya. Dan kenapa banyak yang ke situ. Terlepas dari sebenarnya startup dan e-commerce pressure-nya gede banget gitu. Benar. Tapi di sisi lain high pressure bisa menjanjikan high return. High return juga. High return dalam artian gue kemarin pun sempat ngobrol, ada salah satu campaign manager lah di e-commerce. Dia masuk dari entry level ya. Entry level 6 tahun kemudian dia sudah posisi senior VP. Gitu, di usia yang masih 27-an. Itu lumayan gitu. Banget itu. Progresnya juga gede. Tapi gue yakin pressure-nya juga gede banget. Pasti. Dan maksud gue udah pasti perjuangannya edan-edanan gitu. Betul, loh. Gue yakin. Dia bukan yang cuman nyantai doing the bare minimum. Gue yakin pasti banyak extra effort yang dia tuang. Yang penting nanti ketika Gen Z masuk jangan sampai ekspektasinya kebentur nih. Ya. Oh gue pengen main di startup atau e-commerce ini karena tadi ya secara lingkungan kerja playful gitu. Ternyata pressure-nya gede ya. Iya. Gitu. Tapi menurut gue juga ini loh. That kind of thinking, punya office yang bagus, warna-warni, terus bisa chilling, bisa ada nap time. That's a luxury. Yeah. It is. For me itu luxury loh. It is. Just because kayak maksud gue kayak lu punya job aja itu mesti udah bersyukur. Ya kan? These kind of things tuh menurut gue it's like icing on the top. Yeah. It's not the core. It shouldn't be the core. Ya kan? It's just icing on the top. Especially kalau misalnya kayak skillsnya emang udah jago, then okay, that's your privilege to get all these things. Iyalah. Ya kan, it's not something that's open for everybody. Even kalau misalnya you're saying, oh di Google enak banget kerja. Iya. Emang gampang masuk Google? Susah banget. Iya kan? Susah banget, benar. Itu the top berapa persentil yang bisa masuk ke situ? Benar. Gue setuju. Gak sembarang orang bisa masuk ke situ. Benar, gue setuju. Iya kan? Setuju. So to be that skillful, bisa enjoy that privilege, ya lu harus naikin skill lu supaya lu bisa masuk ke situ. You have to suffer first. Yeah, and it's not that, oh berarti semua company harus kayak Google. No. Lu yang harus naikin skill supaya lu bisa masuk ke Google. Iya, gue setuju. Iya. Iya kan, it should be the other way around gitu loh. Iya. Berarti di satu sisi lo setuju gak kalau gue bilang, karena ini juga yang gue rasain ya, maksudnya dari observasi gue sendiri terhadap generasi gue dan generasi yang lebih muda lagi dari gue adalah, we think the world revolves around us. Akunya tuh besar banget gitu loh. Everything have to be on my term. Ya. Iya kan? I want to work but. I want to do this but. There's so many buts. Lu setuju gak sama itu? Bisa dibilang setuju. Karena ini juga ya, baik lagi. Tadi ya, on demand kan sekarang. Iya. Lo mau apa-apa sekarang bisa. Ibaratnya dulu gue nonton bioskop, ya gue harus ke bioskop gitu. Benar. Nonton film gue harus ke bioskop. Jam ini di bioskop ini. Yeah. Tapi sekarang gue mau nonton film ya tinggal buka layanan movie streaming. Yes. Gue mau nonton 5 menit terus kemudian bisa gue pause. Gue di jalan bisa lanjut nonton lagi benar, gitu kan. Benar. Jadi kita terbiasa, mungkin Gen Z ini terbiasa dengan yang tadi. Semuanya instant. Ada buat mereka. Right. Pilihannya banyak. Right. Bahkan kalau gue gak mau kerja di kantoran, oh ternyata gue bikin konten, jadi content creator juga bisa dapat duit. Iya. Kan? Jadi pilihannya tuh banyak sehingga mereka ya kayak ya udahlah, gue coba aja explore opsi-opsi lain yang mungkin lebih mudah. Iya. Gitu, dan hasilnya jauh lebih gede lah. Iya. Tapi menurut gue itu juga bukan cuma Gen Z doang lah. Even millennials back then, kita pas umur begitu, pas muda, kita juga mikir gitu. We are so special, we are unique, we are so different. It's just part of the culture pas ini kan. Tapi I think through time kayak kita udah umur segini gitu, gue sadar gitu lama-lama gitu. Emang harus timing, patience ya kan. Time sadar bahwa kita tuh kayak each of us gitu, kita bener-bener cuma sedebu aja gitu loh in the world. Benar gitu. Kita tuh gak signifikan. Gak ada gitu loh. Ever. Iya, makanya mau mati tomorrow pun juga the world will still move around gitu loh. Benar. Dan itu butuh waktu untuk sampai patience. Ke pemahaman itu tadi, balik lagi ya bener ya. Anyway, gue sebelum kita lanjut dulu nih, gue pengen ngingetin penonton kita untuk jangan lupa follow Instagram MLD Spot. Terus juga subscribe YouTube kita di MLD Spot TV. Dan di Spotify kita juga ada MLD Podcast. Anyway, kita lanjut lagi nih ke obrolan kita mengenai Gen Z, hustle culture dan lain-lain. Sampai kalau yang tadi lo bilang kan butuh waktu ya untuk mencapai di titik pemahaman itu. Maturity ya, kematangan juga, experience juga yang akan mengasah itu semua. Tapi di satu sisi yang lain nih, dari tadi kan seakan-akan kayak kita against banget nih ya, kayak kita ngebahas negatifnya mulu. Di satu sisi ada satu hal positif yang menurut gue jadi salah satu strong pointnya si generasi gue dan ke bawah adalah
banyak sekarang orang menyikapin kerja itu bukan hanya sekedar cari uang. Tapi juga untuk menjadi self value gitu loh. Inilah gunaku, my purpose. My purpose of existence gitu. This is me, this is my soul gitu. Dan menurut gue itu adalah hal yang positif ya gitu. Karena mungkin banyak kalau gue ngeliat kayak generasinya bokap gue atau kayak teman-temannya, bokap-bokapnya teman-teman gue itu banyak yang sebenarnya doesn't really want to do the work. Tapi ya karena misalnya harus paying expenses dan lain-lain. Jadinya banyak mentality yang ya kerja itu labor agar saya digaji gitu. Tapi zaman Gen Z sekarang kan kerja itu udah bukan lagi cuma sekedar throwing labors gitu ya. Tapi udah yang kayak ini tuh jadi value hidup gue gitu. Menurut lu gimana tuh? Jadi kayak kerja sesuai passion. Sesuai passion ataupun enggak, intinya maksud gue lebih ke bekerja itu bukan hanya sekedar uang. Right. Iya. Right. Tapi lebih ke menemukan jati diri dan lain-lain lah gitu maksud gue. How do you feel about that? How do you think about it? I quite agree on that gitu ya. Jadi dan kalau dulu ya mungkin kan tadi dibilang generasi orang tua kita di mana ya udahlah mereka kerja demi uang buat biayain keluarga atau segala macam kehidupan gitu ya. Dan kalau sekarang kan mungkin juga thanks to internet ya. Kita jadi banyak sekali diskusi gitu, diskusi yang terjadi antara kita di internet dan teman-teman lain, bahkan kita juga menyerap informasi-informasi lain. Oh ternyata kerja bisa seperti ini. Oh ternyata kerja bisa playful juga. Oh ternyata kerja can be fun. Gitu kan. Dimana kalau dipikir-pikir kita kerja itu 8 jam sehari. Itu sepertiga waktu hidup loh. Iya. Right? Sepertiga waktu hidup. Dan gue setuju ketika sepertiga waktu hidup lo digunakan buat bekerja, ya bekerjanya harus sesuatu yang bisa kita nikmatin juga. Setuju. Biar hidup kita juga bisa kita nikmatin. Setuju. Dibalikan kalau misalnya kerjaannya stres, ya hidup lo sepertiga itu bakal stres. Sepertiganya tuh udah stres. Betul, tuh benar. Gitu kan. Nah jadi I agree in a way gimana caranya kita nge-reframe kerjaan itu bisa sesuai value gitu. Bisa sesuai passion gitu ya. Meskipun mungkin gak serta-merta, oke gue baru kerja, oke gue harus mau langsung sesuai passion, bayarannya gede apa segala macam. Mungkin ada jalan menuju ke situ. Mungkin ada kita ibaratnya kalau di Jakarta nih, gue dari Pondok Indah mau ke Monas gitu ya. Mungkin ada jalan lurus, tapi mungkin ada titik-titik macet, ya gue harus belok dikit. Gue harus muter dikit. In the end kan, gue percaya tujuan gue akan sampai ke Monas. Gitu ya. Itu jadi buat Gen Z juga motivasi itu bagus. Punya kerjaan sesuai value, tapi kita juga harus work our ways around that ketika kita nggak nemu itu untuk pertama kali gitu. Berarti kayak kata Stephanie tadi ya, kayak jangan berharap semua kantor jadi kayak Google, tapi work your ass off. Betul. Sampai lu deserve environment yang kayak di Google gitu ya. Correct. I think it also depends kayak, it's very good. Menurut gue, kalau misalnya lu kerja and you don't feel itu purpose lu, itu juga lu wasting time. In a way. Karena again, you have so limited time. Ya kan? Even in the workplace. Especially women by the way. Women lebih cut off lagi kan. Kalau misalnya lu udah ngomong, oke, gue mau nyari tempat kerja yang feel my purpose dan segala macam. Technically lu dari kata itu aja, lu udah ngomong it's a service for you. Ya kan? The company doesn't care about your jati diri. Yes. Right? That's you. You want to find your jati diri, right? So that means kalau misalnya begitu, the other surroundings, lu gak bisa kayak, oh gaji gue harus tinggi. Ya dong. That means the company, lu expect the company untuk bayarin lu supaya lu cari jati diri lu. That's weird, no? Lu siapa? Lu siapa? Kan? Bener kan? Kayak kalau misalnya lu udah bilang, oke, gue di sini mau cari uang. Misalnya that's your purpose. Lu mau cari uang. That type of thing mestinya udah gak matter. Karena the motive, the drive is that, money, right? Jadi lu jangan komplain gitu loh. Because I really think the world itu semuanya tuh it's fair. Ya kan? Pasti ada bagus ada jeleknya. Lu gak bisa bilang semuanya bagus atau semuanya jelek. Itu gak mungkin. Kalau company, kalau misalnya lu satu bulan misalnya lu happy banget. Tiba-tiba ada issue the next month. Dan lu tiba-tiba stres. Masa langsung cabut? Exactly. Kan gak mungkin kan? So it's really important. Lu cari purpose is okay. Tapi lu harus tahu juga what are the consequences of getting to that purpose. Yes. Lu harus tahu itu gitu penting, dan lu harus accept that. Penting, benar. Gue setuju banget. Iya. Karena salah satu hal yang gue juga temukan dalam perjalanan gue menjalanin karir gue kan self-employed ya, I'm a musician, I have a shoe brand tuh gitu. Terus gue juga banyak nge-marketingin beberapa brand. Maksudnya gue freelance lah bisa gue bilang ya. Gue host ini juga, gue radio juga dan segala macem. Capek tuh. Mayan. But that's the cost I have to pay kan. Iya.
gue gak komplain gitu, I don't complain gitu. Karena that's my choice. Di satu sisi adalah yang gue temukan bahwasannya namanya lu bekerja nih, apapun wujud kerjanya, itu unpleasant. Yep. Tapi mau lu kerja kantor unpleasant, mau lu freelance unpleasant, mau lu jadi seniman unpleasant. Tapi ya lu pilih which unpleasant suits you the most gitu. Yeah. Gak ada satupun pilihan yang pleasant. Semuanya unpleasant gitu loh. Find your pain. Find your pain. Painnya tuh yang mana yang you're mana, okay with. Yang okay with gitu, yang tolerable buat lu gitu. Buat gue pribadi yang tolerable menjadi seperti ini gitu. Right. Menjadi seperti kantoran adalah pain yang tidak aku gitu loh. Mungkin buat Joe, lo misalnya ya lebih jadi content creator setelah lo melewatin karir-karir lo gitu. This is your choice of pain right now gitu. This is your choice of pain right now. Dan menurut gue terkadang Gen Z itu melupakan aspek bahwasannya pilihan yang satu dan yang satu lagi sebenarnya sama aja, sama-sama. Betul. Semuanya ada pain. Kadang kita cuma perlu shifting our focus loh. Misalnya gini kan sekarang yang kayak, oh gue kerja ini ada duitnya, tapi gue nggak suka sama kerjanya. Di satu sisi ini ada, gue suka sama kerja ini, tapi gak ada duitnya. Gitu kan. Padahal kalau lo shift ya, what makes you happy gitu ya. Mungkin ada, ketika kerjaan gue sesuai my passion gitu. That makes you happy. Tapi di satu sisi misalnya, ketika keluarga gue bahagia, itu juga bikin gue happy. Gitu kan. Nah kan ketika lo bekerja, lo mendapat uang bisa membuat keluarga lo bahagia. Mencukupi kebutuhannya gitu kan. Itu juga harusnya lo juga bisa happy. Cuma lo tidak melihat ke arah situ. Jadi bahkan di hal yang biasa pun, kalau kita mau shift fokus kita bisa menemukan happiness di situ sebenarnya. Bahkan nambahin misalnya, let's say dia merasa calling-nya dia, true nature-nya dia menjadi pelukis. Tapi melukis selama ini tidak berbuah uang dan karir kepadanya. Jadi dia harus kerja kantoran. Tapi kan di satu sisi bisa kita lihat juga shifting fokus kayak yang lo bilang tadi. Ya lo dari uang lo, upah lo dari kantor, itu bisa lo pakai buat danain art supplies lo. Taking courses. Yang mungkin at the end of the day, mungkin kalau memang rezeki lo jadi pelukis, lo akan jadi juga eventually gitu. Dan sebenarnya gue lebih suka yang lo lakuin sekarang. Jadi lo kerjain semuanya gitu ya. Oke, gue pengen explore beberapa hal. Misalnya gue sebagai penyiar atau MC atau host. Gitu. Gue pengen coba bikin brand. Gue pengen coba jadi musician. Gitu. Coba semua gitu kan. In the end, ketika udah explore, lo udah tahu ini struggle-nya masing-masing seperti ini. Dan lo udah bisa kasih plus minus di masing-masing nih. Jadi lo bisa lebih objektif, yang mana kira-kira lebih cocok buat gue. Yang mana lebih menghasilkan, yang mana lebih gue suka. Dan itu jauh lebih objektif gitu kan. Dan akhirnya gue juga bisa bikin priority skill gue sendiri kan. Yang mana yang nomor 1, mana yang nomor 2. Exactly. Tapi itu ada bahayanya dikit. Apa tuh bahayanya tuh, boleh tuh. Bahayanya kalau misalnya you coba semuanya kecil-kecil. Let's say nih ya, from 1 to 10. Scale-nya ya, 10 being like the best, and 1 tuh baru mulai. Ya kan? You coba, let's say 3 bulan you become level 1. And in activity A. Terus habis itu activity B you cuman level 2 karena dikit-dikit. Then you become semuanya activity cuma sampai level 3, level 4 maximum. Karena you don't have the time. We have limited time, ya kan? Pasti you sleep berapa jam dan segala macam itu udah pasti no given, udah gak mungkin bisa diganggu gitu kan. Jadi in terms of productivity itu harus benar-benar you allocate. How do you allocate your time? Benar, itu gue setuju. Ini penting banget, itu gue ya kan? Kalau misalnya you do that, at the end of the day gak ada yang jalan. Biasanya seperti itu, especially in business ya. Ini gue ngeliat entrepreneur tuh banyak banget, Indonesian juga banyak. Sampai one of my VC friends bilang, ini kan dia dari Southeast Asia ya. Dia bilang, what is it about Indonesian entrepreneurs? Why are they all trying to do like 5 different things at once? Why? Ya kan? Biasa tuh di luar they focus on one thing. Do or die. Ya kan? Justru fokusnya semua at that one thing. Really be the best. Setelah mereka udah dapat cash cow-nya itu, it generates a lot of income. Baru mereka explore. Right. Jadi mungkin itu ada safety net-nya. Right. Kalau gue pribadi sih sebenarnya yang gue lakuin tadi, dari beberapa bidang yang gue lakuin, kalau gue itu bukan lebih jadinya separate things. Itu lebih ke ada satu yang gue tuju, ini skill set yang gue butuhin tuh untuk naik levelnya. Jadi memang gue butuh ini semua dan semuanya kebetulan inline. Ini membantu yang ini membantu yang ini membantu yang ini. Contoh misalnya kayak gue siaran radio membantu gue public speaking, ngelatih gue public speaking. Sekaligus gue gatekeeping promotion untuk musik gue. Di satu sisi gitu. Yang kedua di skill public speaking gue jadi ngebantu gue di panggung, interaksi gue sama
penonton dan lain-lain, ditambah menambah koneksi gue dengan labels, dengan stakeholder musik dan lain-lain. Jadi yang gue pilih lakuin itu memang secara hati-hati gue usahakan ini tuh berkolerasi, bukan separate things, bukan yang kayak gue bermusik terus satu lagi gue membangun kapal gitu. Itu kan yang kayak jadinya lu nya juga jadi bingung, badan lu juga stres gitu, gue yakin gitu loh. Ya berarti dari satu keahlian gimana caranya kita bisa diversifikasi nih. Iya. Bisa masuk banyak dari satu keahlian. Itu yang gue setuju ya. Bukan berarti kayak jadi membangun 5 keahlian gitu karena butuh waktu juga buat. Enggak kayak kasarnya lo kuliah kedokteran terus sambil kuliah teknik gitu. Iya. Right. Iya. Lebih kayak misalnya kayak dokter tapi ngambil kuliah public speaking untuk dia bisa lebih nyaman ngobrol waktu seminar. Jatuhnya dia nge-support skill set gitu loh menurut gue. Masih correlating lah jatuhnya lah. Masih correlating gitu. Karena bener yang kayak lo bilang tadi, di saat lo ngambil semua separate things gitu, terkadang lo jatuhnya cuma jadi mediocre at best. Betul. Di semuanya gitu, lo gak jadi spesialis gitu. Terus burn out, komplain lagi. Nah, burn out nih, ini kita masuk ke topik burn out. Karena burn out ini menurut gue adalah istilah yang, kayaknya dulu gak ada nih istilah. Dulu istilahnya stres aja. Stres aja. Enggak burnout kalau misalnya di startup culture itu lumayan sering. Iya benar. Karena mungkin perbedaannya kalau di corporate apa segala macam gitu 9 to 5. Ya kan kalau startup tuh bisa especially high growth startup yang fully funded by VCs, mereka di kerja itu bisa sampai jam 10 malam. Betul. Ya kan sampai jam 11 malam itu masih networking dan macam emang really burnout benar. Benar. Kadang lu subuh baru nyampe rumah jam 1, jam 3 udah terima telepon lagi. Betul. Nah, jadi mungkin kalau sebenarnya ya mengerti juga kan, kalau startup kan memang growth-nya dipacu lah buat cepat secepat itu gitu. Makanya kita lihat juga banyak startup yang baru 5 tahun udah jadi unicorn, decacorn segala macam gitu ya. Nah, buat beberapa orang mungkin kayak konteksnya udah nggak masuk nih karena tadi ya ibaratnya gini, kalau company larinya 150%, ya kamu harus bisa mengimbangi. Kamu harus bisa 150% juga. Kalau kamu 100% dari sudut pandang company, kamu lebih lambat nih. Iya, underachieving dong. Gitu kan. Iya benar. Gitu ya. But that's why they pay higher prices. Exactly. Nah, jadi di beberapa that's the pain. Iya, that's the pain. Iya, benar. Di beberapa konteks mungkin buat orang-orang yang mau belajar punya banyak waktu, mungkin fresh grad gitu ya. Bisa tuh, ya gue gak masalah dengan jam kerja lebih banyak. Di satu sisi gue juga mungkin bisa belajar. Tapi untuk orang-orang yang mungkin, gue ada keluarga gitu, ada prioritas lain gitu. Itu jadi susah, challenging. Gitu. Tapi gue selalu mikir kalau misalnya lu kayak gitu, ngapain masuk startup? Mungkin dia tidak tahu. Iya. Berarti balik lagi kayak yang lo bilang di poin lo tadi, dianya sendiri juga kurang riset sama tempat yang pengen dia datengin gitu. Maksud gue kalau lo datang ke suatu tempat, dan lo tidak tahu menahu kalau di sana ada macan terus lo mati dimakan macan, menurut gue that's on you sih. Iya betul. Dan apalagi startup juga is very uncertain juga, unless kayak udah series A, series B udah funding udah lumayan, oke lah gitu kan. Tapi kalau misalnya lu ngomongin kayak masih seed dan segala macam, the risk is so high. Ya kan? And kalau misalnya you chose, ini pilihan lo, pilihan you chose to work in those type of companies, ya you have to expect the risk. Benar, itu balik lagi gue bilang tadi gitu. Iya. Nah itu yang tidak banyak terkomunikasi karena lagi-lagi media kita. Media. Cuma highlight mungkin yang bagus-bagusnya. Padahal 90% startup gagal. Goodbye. Tapi kemana 90% ini kok nggak di cover media? Gak pernah di center ya. Tapi itu yang gue juga agak lucu menurut gue ya. Karena for me kegagalan itu hand in hand banget sama sukses. Yes. Tetapi gue gak tahu kenapa. Ini di Amerika is not that big of a deal. You failed ya udah, you move on to the next project gitu kan. But I don't know why. It's just maybe it's like because I grew up in America juga kan. Gue ke Indo, kenapa kegagalan itu? Why is it a taboo? Oh like, iya. Why? Kenapa lu malu? Lu gagal gitu? Why? Keren. So, but semuanya juga kegagalan. Kalau misalnya lu ngomongin Jeff Bezos misalnya, Amazon, ya kan? Amazon pas sekarang lu lihat sukses. Of course it took him years to build it today, ya kan? And through time juga dia tuh sering keluarin features atau produk yang gagal. Benar. Iya kan? Right. And kalau lu sukses, semua kegagalan lu gak ada yang cerita juga anyways gitu loh. Orang akan lupa, People bakal nyari ceritanya yang sukses itu kan. The media again bakal ingin highlight yang sukses itu. Tetapi kegagalan itu justru yang kalau lu gak gagal itu lu gak susah justru lu untuk suksesnya gitu loh. Benar ya. Sesimpel kayak lu gak akan pernah bisa ngehargain sehat kalau lu gak pernah sakit. Kan kasarnya gitu aja gitu. Maksud gue lu pasti akan take it for granted dong gitu. Kalau lu gak pernah ngerasain
sakit ya buat lo sehat bukan sebuah blessings gitu. Betul. Ya emang segini minimal gue segini nih gitu jatuhnya. Bener gue setuju dan di satu sisi menurut gue culturally juga di Indonesia jangankan gagal ya. Merintis aja tuh kadang malu. Kenapa? Gak tahu gue gitu kayak merintis tuh gak keren. Kayak yang keren itu udah jadi. Langsung jadi. Apakah gitu. karena belum suksesnya? Belum suksesnya iya. Terkadang tuh orang tuh banyak maksud gue nemuin juga di lingkungan teman gue, teman-teman yang merintis. Mereka tuh agak minder gitu loh karena masih merintis. Justru menurut gue kayak, lu keren man gitu. You stand for something gitu. Betul. You want something and then you work your ass for it gitu. Walaupun lu belum dapet, but you're on your way gitu loh. And that's cool gitu. Dibanding you got courage lah. Iya gitu, untuk jemput bola gitu. Betul. Dibanding lu cuma berharap tiba-tiba ada orang baik banget. Datang ke lu, Pak ini Pak bolanya silakan gitu. Betul. I agree completely. The fact that you chose that path, itu makanya gue kayak respect musicians sama segala macam. Karena itu menurut gue you choose the riskier path. Compare to kalau misalnya lu kerja di kantor, apa itu kan safety bet, ya kan? Kalau lu udah masuk musisi, lu udah masuk gini-ginian, itu tuh lu lawan arus yang 96% fail. Benar. And the fact that you chose that path, you got balls lah. Iya benar. Iya, you got balls. Regardless lu fail atau enggak, doesn't matter. You got balls. You got hella balls. Iya kan? Hella balls. True. Right, setuju gue. Nah itu kita juga harusnya lebih normalisasi kegagalan aja. Santai aja, it's part of life. Itu gue setuju. Itu kan dia kayak, lo naik sepeda pasti jatuh dulu di awal-awal. Iya. Gitu kan. It's normal gitu. Dan justru dari situ oke, belajarnya apa nih. Dan justru harusnya lebih banyak orang yang sharing soal kegagalan. Biar we can learn from each other. Gitu kan. Gue jadi ternyata bikin bisnis gue harus mantau ini juga biar gue gak gagal gitu loh. Tapi mungkin ya anggapan kayak gagal berarti lo lebih rendah gitu. Kan sukses yang dianggap tinggi apa segala macam. Nah makanya juga di sosial media sekarang orang pamer kesuksesan lah. Ini investasi gue to the moon apa segala macam lah. Gitu even kan. Orang yang kayak tadi analogi lu bicycle itu, orang yang jago bicycle pun kadang-kadang jatuh. Jatuh lagi juga. Kan? Padahal udah jago. Padahal udah jago. Betul. Bener. Kadang kan ada faktor X yang gak bisa lo expect. Betul. Bener. Ya tadi jadinya orang makanya banyak faking their success. On social media dan lain-lain. Jadinya banyak banget bisa kita bilang kayak hal-hal yang meracuni mungkin, misleading, datang dari sosial media. Sebenarnya datang dari kebutuhan kita akan validasi Cuman orang lain. Cuman mediumnya lewat sosial media, betul kan. Fire-nya menurut gue, itulah bensinnya. Nah, kalau lo pengen hal-hal yang mantap dari sosial media, lo bisa follow kita di sosial media. Di Instagram @MLDspot, terus juga di YouTube MLD Spot TV, dan podcast kita di Spotify, MLD Podcast. Yoi. Nah kita balik lagi nih ke sosial media tadi. Menurut lo itu menurut gue sih iya ya, plays a big part banget ke instant gratification gitu loh. Karena kayak lo tadi juga beberapa kali nyebutin soal highlight. Jadinya banyak orang tuh ngerasa the highlight is the whole show. Kayak sesimpel, kalau gue analogiin kayaknya orang sekarang itu bahkan nonton pertandingan bola yang full aja udah males. Maunya nontonnya highlightnya doang. Momen-momen kerennya gitu. Momen-momen golnya doang gitu. Tapi waktu effortnya yang kita sebagai orang luar nontonnya itu kayak boring gitu. Kita gak peduli gitu. Proses itu sangat udah agak dilupakan lah bisa gue bilang gitu. Dan menurut lo how should we do gitu, what can we do untuk ngebalikin bahwasannya, bukan ngebalikin juga, cuma maksud gue kayak bisa bantu generasi gue nih gitu. Maksudnya kayak proses itu penting gitu. Proses is something that you have to pay attention gitu. Gak cuman result oriented gitu loh. Menurut lo gimana berdua? Be patient. Sabar. Kuncinya sebenarnya sabar ya. Maksudnya gini. Gue hidup di masa dulu di tahun 90-an. Cukup tua gue. 90-an itu gue SD. Jadi gue mau ngobrol sama orang di Kalimantan. Gue di Jakarta. Gue harus nulis surat. Nyampe sono seminggu. Terus dia kirim balik. Seminggu lagi nyampe di gue. Jadi 2 minggu gue butuh buat mendapat jawaban. Itu ya. Dan jadi gue terbiasa menunggu. Dan ketika ada teknologi yang mempercepat. Gue jadi not taking it for granted. Tapi kan sekarang kayak lo WhatsApp udah dilihat 2 menit yang lalu, kok belum dibales aja lo stres. Benar. Nah jadi kayak coba shifting our focus, hidup itu jangka panjang loh. Gak kayak sepak bola, misalnya sepak bola 90 menit ya. Ya kalau misalnya lo kebobolan di menit 30, ya lo masih punya waktu 60 menit buat balikan keadaan. Benar. Itu kan. Kalau lo bisa nyetak 2 gol di 90 menit itu, lo jadi menang. Benar. Kalau enggak, lo jadi kalah. Benar. Tapi kan hidup jangka panjang ya. Infinite Game, bukunya Simon Sinek. Gitu. Benar. Infinite Game, lo mungkin ya sekarang lagi di posisi bawah.
Tapi ada waktu besok, bulan depan, tahun depan, 3 tahun lagi buat membalikan keadaan. Benar, gue Gitu. setuju. Berarti kalau analoginya tadi tuh sepak bola 90 menit, anggapan yang paling benar adalah hidup bukan single match ya. Betul, hidup bahkan ya kalau Maraton, not a exactly. sprint. No, iya benar, not a sprint, marathon. Kalau bola tadi berarti ya karir lo tuh gak ditentukan sama satu match. Lo bakal ada yang menghadapin ribuan dan betul. limitless Dan match kayak gitu. kalau ngambil analogi maraton tadi ya, kan banyak dari kita, kita sprint. Terus kayak, udah 200 meter, capek mana ya? Iya, abis napas. Padahal finishnya udah masih 40 kilo lagi gitu kan. Kita harus mengerti dulu bahwa finish kita 40 kilo. Nah ketika kita mengerti jangka panjang, kita jadi bisa strategi, oke, apa yang harus gue nyiapin biar gue bisa menempuh 40 kilo itu. Gitu loh. Jadi gak harus, langsung gue geber, terus udah 200 meter mana finishnya, gak ada gitu. Ya, itu kan tadi banyak kita dari ya instan juga ya. Sosial media sekarang ngepost sesuatu udah ada like, comment, share. Ngepost TikTok udah ada yang views apa segala macam. Jadi kita berharap sesuatu terjadi cepat. Justru kalau kita misalnya udah post video TikTok atau post di sosial media, belum ada yang nge-like nih, kita refresh terus. Secara itu kan jadi gelisah gitu kan. Kenapa nih? Apa platformnya lagi error atau apa gitu kan. Betul. Terus nanya di platform lain, lo ngerasa ini lagi? Betul. Instagram lagi down gak sih? Algoritmanya ganti ya gitu. Nggak main konten lo aja sucks gitu. Iya padahal gajinya itu. Sabar lihat long term ya. Lihat kalau ini maraton ya lo jadi bisa manage ekspektasi. Benar. Kalau lo? Ya agree totally. I think juga kalau misalnya lu ngomong kayak luck gitu misalnya. Ya kan? It's when opportunity meets preparation kan. Jadi kalau misalnya lu gak prepare, lu cepet-cepet apa segala macam, yang prepare itu gak bagus. When luck comes. Berarti keberuntungan sama dengan kesempatan ditambah kesiapan. Betul. Oke. Itu menurut gue. Iya, gue juga kan? mengamini itu. Gue mengamini itu. Jadi kalau misalnya lu cepet-cepet, lu apa segala macam itu, lu tatanya gak rapi. Ya kan? Terus lu semuanya tuh jalan pintas, apa segala macam. When the opportunity comes, lu gak ready. Iya, lu jadinya gak dapet lucknya. Preparationnya gak cukup. Iya. Bener. Kayak kasarnya misalnya gue nih pengen banget jadi pemain bola, pengen banget main di Manchester United misalnya. Sekarang nih right now tiba-tiba gue dapet telepon, ayo lu scouting, lu tes. Ya gue gak akan bisa dapet juga karena gue gak pernah menyiapkan diri gue. Betul. Untuk ikut tes juga gitu loh. Jadi ya kesempatannya jadi sia-sia gitu. Gue gak beruntung juga jadinya. Betul. Gokil sih, bener sih, gue setuju sih. Persiapan tuh penting gitu loh. Jangan cuma berharap dapet kesempatannya doang berarti ya. Betul. Dan persiapan especially in career tuh it's a long term game. True. Dan gini loh kalau ngomong kesempatan ya. Jadi fun fact. Katak itu cuma bisa ngelihat lalat yang bergerak sebagai makanan. Oke. Jadi kalau lalatnya mati diam gitu, dia nggak ngelihat itu sebagai makanan. Nggak tahu ya, mungkin refleks dia begitu. Iya. Nah, jadi ironisnya kalau misalnya katak ini kita masukin ke dalam kotak yang isinya lalat mati semua, dia nggak akan makan. Dia nggak akan makan, dia bakal mati kelaparan di situ. Di atas makanannya sendiri. Karena dia tidak bisa melihat itu sebagai makanan. Nah ini kan sama kayak kita. Sebenarnya peluang tuh banyak banget di sekitar kita. Betul. Tapi kita gak bisa ngelihat itu sebagai peluang. As simple as misalnya ada orang yang dapat duit dari jadi content creator. Atau misalnya jadi penyiar atau jadi MC atau jadi musician gitu ya. Nah lu mau gak develop ke arah situ biar lu bisa menangkap peluang tersebut. Gitu. Aduh content creator kan gue gak bisa bikin konten. Ya udah belajar. Ibaratnya sekarang pun gue percaya lo mau belajar programming, lo bikin sesuatu, lo bisa lakukan dari nol. Cuma modal lihat YouTube. Benar. Modal lihat YouTube ya ada laptop lah, terus juga sama kuota internet, that's it. Gitu kan, lo bisa bikin sendiri. Benar. Tapi apakah lo melakukan ke arah situ atau lo milih rebahan aja di kamar gitu kan? Iya gitu benar loh. sih, gue setuju tuh. Jadi kemampuan kita melihat peluang itu juga harus digali. Benar. Karena kayak lo bilang tadi, katak sendiri aja kalau ngelihat lalatnya nggak on certain condition, buat dia udah bukan food gitu ya. Iya. Nah sekarang gue tuh pengen masuk ke, menurut lo berdua nih gitu, mungkin di work environment lo juga bekerja sama Gen Z dan lain-lain. Kalau dari pendapat lo berdua pribadi, positive side-nya about Gen Z yang gak jarang lo temukan di generasi sebelum-sebelumnya itu apa tuh kira-kira? Kalau gue melihatnya mereka highly driven. Tadi ya, ada keinginan buat bikin impact. Jadi drivennya ada. Tapi di sisi lain ya mungkin harus butuh lebih sabar. Karena kan dalam karir itu jangka panjang. Yang tadi bangun expertise aja lo butuh 3-5 tahun. 10.000 jam. 10.000 jam. Focus hour ya. Bukan cuma sekedar melakukan. Ya lo mau lebih cepat ya udah lembur aja terus gitu kan kasarnya. Lo mau lebih santai ya makin lama. Iya. Gitu. Jadi
ada keinginan untuk memberikan impact, which is good. Gak impact ke dirinya sendiri, tapi juga ke society, bagus juga. Gitu. Tapi mungkin ya tadi perlu bimbingan aja lagi. Oke. Kalau menurut gue paling suka curiosity-nya. Right. Ya kan? Karena Gen Z compared to other ones, paling curious Gen Z. Mau tahu semua. Which is a great trait if you use it well. Ya kan? Karena too much information juga it's gak bagus juga, kan. Too much of everything lah. Correct. Tetapi that curiosity itu kalau diasah baik, it'll reap good results. Dari lo curiosity, dari lo tadi highly driven. Tapi yang kita sama-sama setuju tuh berarti di soal instant gratification ya yang menjadi itu main problemnya ya gitu. Ya, nah mungkin ini juga gue jadi belajar sih. Jadi kan mostly Gen Z juga tidak bisa naruh fokus jangka panjang. Jadi mungkin kita breakdown goalsnya jadi lebih pendek. Jadi instead of goals tahun nih, udah dibikin jadi per 3 bulan atau per bulan gitu. Oke, per bulan segini gitu. Dari 10%, 20%, 30% dan seterusnya. Mau bonus ya daripada nunggu bonus tahun ya udah pecah aja jadi bonus bulanan atau mungkin quarter bonus gitu. Atau mungkin bonusnya dikemas dalam kan sekarang experience ya. Jadi kayak dalam bentuk outing lah, dalam bentuk apalah. Meskipun sekarang juga lagi company challenging ya karena sekarang lagi COVID gitu. Bener. Tapi bisa di reframe lah ya. Betul. I think one more thing to add juga, we should be able to be okay dengan kebosanan. Dalam artian? Ya kan? Boring can be good sometimes. Hidup tuh gak perlu sampai kayak terus-terusan on all the time. Ya kan? Exciting all the time. Kayak company tuh harus seru, harus ini. Sometimes boring is good. Ya kan? Predictability is good. It brings a lot of structure into your life. Ya kan? It brings a lot of organization into your life. Balance-nya juga bagus, you know? Dan most of the times of your life you spend it being bored gak sih? And you have to be okay with that, ya kan? Bener. Gak setiap hari lu seru ada something kan? Naik roller coaster terus-terusan capek juga. Capek bener. Iya, boring is good. Right. Gue setuju dan itu jangan dijadiin kayak, kenapa ya? Iya, gitu. Kok hidup gue kayak gak ada apa-apa, gini-gini. Enjoy it gitu loh, enjoy. Ntar ada apa-apa bingung loh. Ntar ada apa-apa bingung loh. Kenapa hidup gue gak kayak kemarin ya? Iya. Bener. Dan menurut gue tadi gue cerita juga sama Jonathan, kayak gue salah satu yang pas muda, gue mau kejar, ini harus ini, ya kan. Sekarang gue udah umur 30-an, 30 lah, I just turned 30 ya kan. Dan gue look back gitu loh, life is still so long. Gue achieve lumayan, ya kan. Dan gue sekarang umur segini mau balik ke 20 udah gak bisa. Iya. Energi gue udah gak ada. Benar. Ya kan. The time spent that I could have spent with my family atau apa, with something yang lebih quality of life. Yes. Gue spend it working. Yes. Gue agak sedikit, I wouldn't say I regret karena gue belajar a lot juga and I achieve a lot. Tetapi if I can give an advice to my younger self, gue bilang take it easy. Life is still so long. Ngapain kerja cepat-cepat dan segala macam gitu loh. Buat apa? Bener kayak it's a long game kan gitu. It's a long game. Karena more to life menurut gue, mungkin gara-gara gue udah punya anak juga, jadi my mentality juga beda gitu kan. Benar. It change your perspective kan. There's more to life. There's not only about work and money lah ya. Iya. There's more to life, gue setuju sih. It's just not that gitu. It's more to life. Lu chill sama keluarga lu ya kan. That's more quality I feel. Iya. Bener. Kalau lu from your younger self, gitu, experience lu waktu lu sebelum di fase inilah gitu, waktu lu. Right. Karena kan kalau kita ngomongin Gen Z tadi, Gen Z sekarang kan pasti masih di pekerjaan pertama atau mungkin masih seeking for jobs juga. Kalau lu sendiri pengalaman lu waktu di fase itu kayak gimana tuh? Gua sih jangan takut buat nyobain hal baru. Oke. Jangan takut buat nyobain hal baru. Dan bisa dibilang juga karir gue sampai sekarang ya. Maksudnya dulu gue arsitek. Dulu gue arsitek kerja di luar di Singapura. Terus ada Krismon kena pecat gitu ya. Dan jadinya gue waktu itu kayak cukup bimbang nih. Gue harus balik ke Indo gitu ya. Wah gue kerja arsitek apa enggak ya gitu. Dan kemudian ada tawaran pekerjaan jadi social media admin. Nah itu ternyata awal karir gue di social media selama 12 tahun. Awalnya dari situ. Dan itu gue kayak waktu itu yang ya udahlah terima aja. Nah tapi ternyata dari sesuatu hal baru itu jadi gue menemukan ada possibilities lagi. Oh ternyata itu membawa gue ke hidup gue yang sekarang gitu. Nah jadi buat mungkin teman-teman juga di rumah, jangan takut buat nyobain hal baru karena yang tadi ya, kadang kita itu
pengen sesuatu yang aman, familiar. Ya. Gitu kan. Wah ini sesuatu yang baru, nih gue gak tahu nih bakal kayak gimana nih. Takut di satu sisi. Tapi I think fear is good. Takut itu menunjukkan arah kemana kita harus berkembang. Menaklukkan ketakutan itu. Betul. Jadi coba. Indikator. Iya coba lihat, explore di arah situ. Kira-kira sebenarnya ada opportunities gak yang ada, tapi kita gak mau ambil karena tadi kita cuma takut gitu ya. Nah jadi coba explore di situ dan kayak learn new stuff, do new things. Itu secara gak langsung memperkaya kita juga. Kita jadi tahu tentang diri kita, preferensi kita. Betul. Misalnya makanan aja. Gimana caranya gue tahu misalnya pizza itu enak apa enggak, gue suka pizza atau enggak kalau gue belum pernah makan pizza. Benar, gitu benar, kan? benar. Jadi benar. di satu sisi juga explorable. Benar, Gitu. gue setuju. Ya, kayak lo bilang tadi ya, kasarannya open up your horizon lah berarti ya. Meet new people, read books, watch movies, input lah gitu. Gue bilang nothing will go to waste menurut gue. Itu gue setuju banget loh. Nothing. Itu gue setuju Lu mau banget. kerjain apa dan segala macam, mau gagal mau apa, semuanya ada of value. Lu pasti ada key takeaway-nya dan lu bisa bawa for your next journey. Yes. Iya. Pasti. Kayak betul. contoh misalnya dulu bokap gue bilang gue bermusik misalnya. Seandainya pun gue tidak bisa striving, tidak bisa hidup dari karir gue bermusik, terus gue ngantor, ya seenggaknya gue sekarang jadi karyawan yang punya plus value, he's good at music. Iya. He's fun to be with. Ada acara korporat atau apa, bos butuh happy-happy, yang dicari siapa? Lu. Dan lu Betul. pasti dapat lifelong friends juga kan towards that time kan? benar. Jadi benar yang lu bilang, nothing is waste. Nothing. Ya. Bener, gue setuju banget tuh. Jadi ya jangan, terutama buat Gen Z jangan yang jadinya kayak, nanti gagal jadinya sia-sia, mending gak usah. Mungkin kita baru bisa lihat di masa depan. Benar. Jadi sekarang ibaratnya Steve Jobs ya. Jadi cerita Steve Jobs kan dia drop out from college karena dia merasa, biayanya mahal banget. Sementara nyokap gue single mom gitu ya. Gue gak ngerasa ini worth it lah buat dia. Dia memutuskan berhenti. Nah gara-gara berhenti dia gak ada beban, dia ikut kelas kaligrafi. Kaligrafi gitu, out of nowhere gitu kan. Nah ternyata kaligrafi itu yang membuat sense design dia jadi bagus. Dan bertahun-tahun kemudian, puluhan tahun kemudian ketika dia jadi CEO Apple, akhirnya bikin font Helvetica. Yang sampai sekarang masih jadi one of the best font gitu kan. Nah, itu baru teraplikasikan Betul. bertahun-tahun kemudian gitu loh. Betul. Pokoknya menurut gue sih ya kayak skill in general. Iya. Lu mau belajar apapun. The magic happens when you can combine dua skill at once. For Yeah, example, yeah, kayak again ya kan, tech and design. Yes. Magicnya di situ. Ya kan, tapi kalau misalnya lu nggak coba, ya lu mau you're just the same as anybody else gitu kan. Benar. Apa yang mau lu combine juga gitu. Karena lu gak ada mastery Iya. lebih dari satu gitu, bener gue setuju. And kalau lu invest ke diri lu sendiri, skills, itu menurut gue ya, is the best investment that you can possibly make. Ya. Lu gak usah mikirin saham, gak usah mikirin. Reksadana. Gak perlu lu invest benar. di leher ke atas deh udah. Iya, gitu aja deh cukup sebelum lu umur 30. Iya. Ya kan? Di atas Setuju. 30 pun juga it's continuous learning. Kita aja masih terus-terusan belajar tuh. Betul. Gak mungkin stop. Yoi, forever a student ya. Forever a student of the game. Forever. Yes. Nah ini sekarang nih menjadi akhir dari topik kita nih. Dari semua tadi yang kita bahas mengenai etos kerja, mengenai habits dan lain-lain. Jatuhlah di satu topik mengenai work-life integration. What do you know about work-life integration? Mungkin kalau dulu sebelumnya kan terms yang populer adalah work-life balance. Ya. Yeah. Right. Kita mulai dari work-life balance dulu. Kalau menurut tuh what is work-life balance? Work-life balance ya ini ya. Dalam artian kita mencoba mencari, jangan sampai gue kerja diforsir mulu gitu. Yeah. Hidup gue cuma buat kerja, gue jadi Yeah. gak bisa merasakan hidup. Iya. Kan kasarnya begitu kan. Yeah. Makanya kayak ya udah kerja 8 jam. Mungkin dulu kayak kerja 8 jam tapi gimana caranya setelah kerja nih gue punya kehidupan nih. Benar. Gitu kan. 8 jam kerja, 8 jam tidur, sisa 8 jam nih cuma. Iya. 8 jam itu juga mungkin udah kepake 4 jam buat mandi, makan, commuting gitu kan. Tinggal sisa 4 jam gitu. Benar. Nah jadi gue juga pengen experience life. Kan, apalagi kalau kita ngomongin Gen Z, it's all about experience. Nah, makanya work-life balance juga jadi cukup penting. Karena mungkin kalau di generasi boomer, gue kerja buat keluarga. Jadi sacrifice-nya juga gede. Ya. Gue kerja ya udah gue lembur, yang penting keluarga gue bahagia. Bahagia, tercukupi, Betul. aman dan Nah kalau Gen lain-lain. Z mungkin lebih individualis sedikit ya. Benar. Karena oke, gue juga pengen experience life dong. Iya, gitu. iya. Which is fair. Dan jadinya gimana ya caranya biar gue bisa dapat work-life balance. Iya. Gitu kan. Di bagian itu jadi work-life balance. Jangan sampai hidup buat kerja doang nih. Oke. Gitu. Dan gue juga mengerti.
Dan sekarang kalau kita ngomongin integration ya, gimana caranya biar tadi kerja nggak berasa kerja, bisa playful juga, bisa di mana-mana gitu kan. Apalagi dengan adanya teknologi. Work from Bali, gitu kan. Bali, integration, gue bisa menikmati hidup zen di Bali, tapi juga bisa sambil kerja gitu kan. Jadi di bagian itu juga yang dicari. Mungkin sekarang gak semua company bisa begitu, tapi ya sudah mulai shifting lah. Iya, gue liatnya. bisa gue bilang jumlah yang bisa kayak gitu gak dikit lah ya. Betul. Apalagi kan pandemi dipaksa WFH. Benar. Ternyata bisa nih. Nah tinggal masalah rumahnya di mana aja kan. Gitu. Jadi kayak kerja di mana aja, kapan aja juga fleksibel gitu. Dan gue juga mengerti kadang mungkin ada yang gue jam segini sampai jam segini gue lagi ada ini dulu ya. Gue mau ngambil course atau apa. Tapi tenang, kerjaan bisa beres kok. Gue gak masalah. Yang penting kan kalau gue selama kerjaan beres, lo gak ngelewatin deadline, mau cara lo gimana, mau lo kerjain sehari kelar gitu ya, sisanya lo nyantai terserah. Gitu. Jadi that's I think the work-life integration. Gimana caranya kita bisa masukin kerja kapan aja, di mana aja, lebih fun, lebih enak juga buat kita. Nice. Kalau dari lo gimana? Karena kan lo juga tadi bilang there's more to life juga kan gitu. Iya. How does that apply to work-life integration? Gue agree, tetapi menurut gue that word lah ya, work-life balance is quite misleading. Menurut gue. Dalam artian? Karena kalau misalnya, gue ngeliat dari sisi company ya, sisi company. Lu mau work-life balance, totally okay. Tetapi productivity output lu juga harus balance. Iya dong. Lu kalau misalnya mau work-life balance, lu di kantor 8 jam, tiap hari cuma nonton YouTube di kantor. Sama aja bohong. Dan ngapain lu ke kantor? Iya. Dan lu expect untuk work-life balance gitu kan, minta agak aneh gitu loh. Benar. Dari sisi kantor menurut gua kalau misalnya lu kerjain everything great, lu mau work-life balance fair. Ya, benar. Give and take lagi kan, the world is fair, the career path juga fair gitu loh. Menurut gue juga sekarang companies udah mulai terapin itu as long as your productivity level bagus. Ya kan? Benar. Nah isunya kalau misalnya you're talking about like remote work, ya kan? If your output itu nggak bisa exceeding expectations, ya kan? Gue sebagai company, kenapa gue nggak hire orang di India aja? Benar. Atau gue hire orang Singapura? Benar. Ya kan? Yang productivity-nya mungkin lebih tinggi dengan cost yang lower. Benar. Toh dua-duanya remote. I can still Zoom. Iya benar. Lo gak terpatok sama geografis juga. Exactly. Nggak ngefek kan, orang it's remote kan. Iya. So kalau misalnya you're asking for that kind of lifestyle, you better have a skill yang lu bisa actually compete dengan orang in that environment. Betul. Right. Setuju gue. Ya kan, kalau gue gimana mau compete? Iya. With great power comes great responsibility. Yoi, Spider-Man ya. Tapi bener yang gue bilang, jadi bener yang si Stephanie bilang, gue setuju banget. Kalau lo pengen a certain lifestyle, you work for it gitu loh. Proof bahwasannya lo pantas mendapatkan itu gitu. Jangan lo belum proof, lo gak ada usahanya, tapi lo pengen doang gitu loh. Itu kan yang suka menjadi problem adalah di situ tadi gitu. Ekspektasinya gak bisa di-manage gitu loh. Mereka juga gak bisa ngasih, maunya nerima doang. Give and take ya, balik lagi ya. Berarti ya key points dari obrolan kita hari ini bersama Stephanie dan Jonathan teman-teman adalah, terutama untuk generasi Z, kita ini mungkin bisa dibilang generasi yang insightful, highly driven. Hopefully kita bisa give those things. Iya, terus sebenarnya generasi yang punya banyak perks, yang traits yang oke banget sebenarnya. Cuman kita punya satu common problem, yaitu instant gratification dari tadi kita bahas, dan managing expectation gitu loh. Jadi ya buat kita nih teman-teman, berarti yang harus kita jaga tuh adalah ekspektasi kita, terus juga performa kita juga harus kita tunjukin gitu loh. Jangan hanya demanding, tapi kita juga harus give berarti ya. Oke, itu tadi dia obrolan gue bersama Jonathan dan Stephanie hari ini. Thank you loh Steph. Thank Pleasure. you Jo udah datang hari ini dan udah discuss hal-hal kayak gini nih, seru banget. Dan gue yakin insightful banget juga buat yang nonton. Dan buat lo, jangan lupa kalau episode kita tuh semuanya ada di YouTube MLD Spot TV. Terus di Spotify ada di MLD Podcast. Dan semua infonya juga bakal selalu kita siarkan di Instagram kita di @MLDspot. Jangan lupa untuk follow dan subscribe semua platform kita ya. And get yourself inspired by MLD Spot.